Jadi dia selalu memantau keadaan murid-muridnya. Itu kenapa, Beh? Mau menyerang atau gimana? Bukan mau menyerang, Kunci. usir. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berangkat lagi lab ya di tempat ini. Yang dimana sih lokasi kita sekarang ini berada di jalan mau ke arah Cikahuripan ya, tepatnya ke Gunung Guntur ya. Dan pastinya sih untuk orang yang pernah muncak atau sering muncak ke Gunung Guntur tahu ya tentang keberadaan saya di sini ya. Ini di pertigaan yang pertama kan yang kita lurus ini ke arah tempat penggalian pasir ya. Ini makanya ada jalan-jalan mobil truk, dan ke sebelah kirinya itu sebelah kanan saya itu mau ke arah ke Cikahuripan, basecamp Cikahuripan. Nih berlokasi di bawah Gunung Guntur ya kita ini. Maju ke depan sedikit ya karena di sini ya. Kali ini kita kesini kan ada dapat kabar, ada pengaduan juga dari yang punya kebun sini. Ini si Mang Gondrong ya, yang punya kebun di sebelah kiri saya ini. Katanya sering ada gangguan-gangguan gitu ya di area kebunnya ini, dan dikala dia pulang agak lewat maghrib ya, mungkin lewat maghrib ya, punduknya itu suka berat. Dan dia nggak sendiri juga tentunya, kan ada pamannya. Dia pas pulang dari sini pamannya itu sakit ya, jadi pas sakitnya itu dia langsung, si Mang Gondrong gitu langsung ke Babeh minta didoain gitu ya. Alhamdulillah ya, nggak selang satu malam ya dia bisa sehat lagi ya. Saya kan di Babeh di lokasinya itu di musola ya sekarang, karena lagi nyiapin buat ngeruat tempat ini ya, buat menetralkan tempat ini supaya jangan ada gangguan-gangguan gitu ya. Jadi supaya orang-orang yang kesini bisa nyaman-nyaman aja tanpa ada gangguan dari hal-hal negatif ya. Lokasi yang akan kita netralkan itu di sebelah sana ya, itu di saungnya yang punya kebun ini, karena dia kan ada minta mohon tempatnya itu untuk dinetralkan di sebelah sana. Dan juga di dekat musola ya, dekat musola itu karena sering ada gangguan gitu ya. Insya Allah kita juga ada sebelah sananya juga kan, depannya jalan ini ada batu besar. Batunya itu kan kayak bulat lonjong lah gitu, tapi nggak nancap, nggak kayak masuk ke dalam. Jadi dia itu kayak bulat tapi ujungnya itu dia gini lah, bulatnya gitu, kayak nempel doang gitu di tanahnya, nggak sampai masuk ke dalam tanah. Tapi mudah-mudahan kita bisa ada titik terang di tempat ini, siapa yang sering mengganggu di tempat ini ya, dan juga bisa mencari informasi siapapun yang ada di batu itu ya. Kita
Ya, sebelumnya saya minta doanya kepada kawan-kawan ya, agar penulisan kita biar lancar tanpa ada hambatan ya, tanpa ada gangguan ya. Dan saya minta doanya agar Babe sehat terus ya, diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam urusan-urusan dalam ini ya. Kita samperin dulu si Babe ya sekilas ya, karena Babe bilang kalau dia ke sana jangan terlalu lama-lama ya, karena dia sedang meruatnya pakai garam ya, pakai garam pasar itu ya, garam pasar. Dan katanya jangan sampai doanya terpublikasikan ya, karena apa kan, tidak sedikit ya orang yang orang yang mendengarkan doa-doanya yang dituruti itu, dituruti, didawamin, dan akhirnya stres atau gitu ya. Takutnya gitu ya Babe, ketika dia sedang meruat garam itu, takutnya ada orang yang mendengarkan amalan-amalannya dan dia didawamin gitu, karena itu kan berdasarkan tidak ijazah. Jadi takutnya yang masuknya itu apa ya gitu ke dalamnya. Nah, kita samperin dulu sekilas ketika Babe sedang meruat garamnya ya. Sebelah sana kan arah ke base camp Babe. Kita lagi di gunung ya Babe. Memang batas ini. Sedang kita tahu kelihatan atau enggak, dia lagi ngeruat, lagi mempersiapkan buat ngeruatnya di depan musola. Nggak tahu kedengar atau enggak. Itu ya lokasinya. Saya baru menginjak ke sini, ini kayak ada bau amis ya. Wah, walau alam sih ada apa di sekitar sini saya nggak tahu ya. Karena saya ke sini agak bau amis dari sini. Kesana mungkin yang kita buat, dan nanti kesananya ya. Assalamualaikum, nah ini udah selesai. Nah. Ya alhamdulillah. Langsung ke lokasinya, ke saung itu tuh. Kita ke lokasi saung si Mang Gondrongnya itu. Beri kumpul motor meh salamet. Kemudian panjang juga sih doa-doanya. Malam ini saya akan mengadakan penetralan pada kebun warga yang ada sekitar ini, yang dikasih rekomendasi katanya sangat mengganggu di daerah sini, di kebun. Jadi ada warga yang di sebelah situ yang minta rekomendasi ya, untuk pembersihan ya, dia sering nginep dari makhluk-makhluk kasat mata ataupun istilahnya aura negatif. Maka kita coba untuk berjalan pemirsa. Oh, ini dia ada di depan saya ini. Di pohon? Bukan ya, itu saungnya mana ini? Itu di depan. Oh.
Itu kan sering dipakai nginep sama yang minta tolong di netralkan. Di sini pemirsa biangnya. Oh, oh. Di sebelah sini ditaburin itu sering pusat mengganggunya. Assalamualaikum. Ini saungnya pemirsa. Ya kebetulan dia pulang Dia sekarang. pulang, dia tidak tinggal di sini. Ini saungnya, bekerja dia buat pagi. Ya kita kah? Ya, ini mundur dulu aja. Dulu. Langsung. Udah. Tapi memang bener Beh di sini sering ada mengganggu gitu. Ya ada. Usil. Itu yang di pot pisang. Oh yang tadi itu di sana. Ya. Kira-kira apa nih yang mengganggu di sini Beh? Ya, ya, biasa makhluk yang ada di sini. Seperti makhluk aja dia. Ya karena kan ini kebun hutan juga ya, ini jauh dari pemukiman masyarakat. Lurus aja Beh. Ini Oh iya, lebih tahu ya mana tempat-tempat yang harus digempur ya. pohon ini bisa ini Pohon. suka disinggapin, tapi dia tidak menetap, tapi ada suka di sini. Sudah, tanya sedikit karena ini masih banyak di kebun-kebun di sana, yang di tempat lain yang membutuhkan ini bisa. Insya Allah dengan izinnya Allah, mudahan aura-aura negatif yang ada sekitar sini menggeser, pindah ke atas gunung yang tidak ada dijajakin orang, maksudnya yang tidak mengganggu para pekerja di area kebun di sini. Kasihan para pekerja suka mengeluh sakit kepala sehabis pulang kerja, katanya aura badannya ada yang bilang berat. Sebenarnya tidak jauh, sumbernya ada di sini, sumbernya tadi. Dan juga di tempat musola itu juga tadi ketika saya meditasi di situ ada gangguan di situ. Iya, walaupun itu kan musola juga sih, Ya, tetap aja ada gangguan gitu Beh. ada gangguan bisa. Jadi kalau di tempat musola itu sepertinya genderuwo bisa. Di musola itu, Iya, tadi ada genderuwo di situ. kenapa dia bisa menetap di sana gitu Karena Beh? sudah tidak layak lagi dipakai. Oh, supaya orang jangan ibadah di sana gitu. Iya. Oh. Musolanya. Alhamdulillah.
Insya sosok Boleh. Prabowo ya, boleh. yang mengambil musola supaya orang-orang jangan beribadah di sini. Allah. Coba di airnya, Beh. Di dalamnya, Beh. Ya. Ada reaksi di sebelah kanan kita ini ada. Ini pembersihan sahabat saran pemirsa hari ini kita. Ya. Jadi kita ngeliat di sini untuk penetraan pembersihan di musola. Di musola aja gangguan pemirsa. Tadi saya ketika membaca doa itu di sini ada sosok hitam tinggi Di lagi pinggir mau- itu, ya, di musola. di musola di dekat tas kita ini. Iya. Dia berdiri di situ. Dia duduk aja jongkok. Mengganggu atau gimana? Tidak, dia langsung lari melejit karena panas doa. Sosok. Tapi saya sebelumnya doa itu dia lagi duduk Oh, pas lagi hitam, berdoa. orangnya hitam sekali, hitam, tidak kelihatan berbentuk, hitam. Jadi seperti kayak monyet hitam. Yang juga sini masih area kebun bisa sebenarnya. Ada nih sebenarnya nih. Nih, Beh, saung saya ini. Nah ini ada komentar ini juga punya kebun di sini. Nah ini saung dia. Cuma saya jalannya ini nggak tahu. Lurus Ini aja ada. terus. Hah? Nanti ada jalan. Jadi ini ada rekomendasi juga dari yang punya kebun, ada di sini juga ada yang ikut. Ini, Ini kebun kamu yang mana? ya punya Ini? bapak Lewat. saya. Nih, bawa tas kayak mau mendakin. Nah, pernah Ini saya, permisa, ini ada suatu aki-aki tua. Ini kalau perlu saya bakar ini di sini. oh yang duduk di saung ini begitu. Ya. Orang tua hitam kurus. Jadi dia pakai baju nyelusu. Oh. Iya. Kalau kamu nggak mau meninggalkan tempat ini, kamu akan berhadapan dengan saya. Saya akan tidak segan-segan untuk membakar atau menghancurkan. Dia ini sudah tua, tapi dia termasuk dulunya orang pintar, orang pandai, orang pintar. Oh, ketika masih hidup gitu. Ya. Jadi dia setiap datang ini ke tempat di mana pernah ada murid-muridnya yang pernah hadir. Jadi dia selalu memantau keadaan murid-muridnya. Hmm. Itu kenapa, Beh? Mau menyerang atau gimana? Bukan mau menyerang, Menci. usir. Oh, sir.
Tapi nanti yang punya kebun, kalau yang punya ini masuk ke sini akan lemes, sakit, lemes. Udah itu pakai garamnya. Udah, nanti akan lemes orang yang masuk sini. Bawa isi lagi. Kalau enggak dia tetap bersekongkol di sini tempatnya. Satu lagi sana. Ya itu di sana ada batu besar, Beh. Tapi tentunya kan, Beh, di sini kan pasti ada yang menguasainya, Beh, gitu. Kira-kira siapa tuh yang menguasain di tempat ini? Tetap penguasa besar dari Gunung Guntur. Yang Si Aki yang menguasainya dulu. tempat itu. Ya, yang punya ilmu kanuragaan paling terbesar. Dia ketuanya. Cuman dia nggak ada di sini. Dia sedang cium bau kita. Dia nggak mau turun ataupun. Kalau ini masih di bawah dia. Oh, ini masih antek-anteknya gitu ya, Anteknya. prajuritnya. Ya. Jadi mereka ini waktu masih hidupnya juga sering mengajarkan kayak seperti kejawen. Jadi mengajarkan ilmu-ilmu lama gitu ya, Ya, ilmu lama. ilmu buhun gitu. Terus memberi isi ke badan-badan murid-muridnya. Diseripin gitu, Ya, diseripin. diserapin. Maka ketika dia sudah nggak ada, dia tetap kontrol murid-muridnya. Ya, ibadullah agisun. Ini kita kemana nih? Lurus ini, Lurus ke Lurus. sini. Ini apa? kiri, kiri. Ini saya nggak tahu permisa. Ini yang tahu ada yang satu orang yang di sini yang punya kebun area sini. Ini ada seekor monyet selalu ngikutin tuh. Tapi bukan dari pasukan kita itu, Beh. Bukan, jangan jauh. Monyet. Dia mundur pemirsa. Saya berhenti, dia berhenti, tapi dia mundur. Itu kenapa ngikutin kita terus itu, Beh? Ya, Kenapa ngikutin terus gitu ada? nggak tahu dia Cuma memantau ngikutin. doang. Maka saya mau bertanya, dia lari mundur. Takut dia megang kepala, dia mundur sambil megang kepala, megang kepalanya. Tapi masih dari wilayah sini gitu. Masih daerah sini. Ya ibadullah halisun. Ya makhluk-makhluk yang ada di sini, mau jin maupun apa, kalau ganggu orang sini, petani, kamu berurusan dengan saya saja. Turun. Ya Rajul Gaib bangsa jin. Turun, lawan saya. Ini, Beh, batunya nih. Ini. Ini kita lewat mana? Nah, sana belok.
Ini Iya. Nah, batu ini, di sinilah kerak tadi. hah? Monyet tadi di sini. Oh, tempatnya di sini Iya, itu. Iya. Dia menggibah. Dia jangan diapa-apain, bisa. Hmm. Ya. Dia memohon pada saya. Ini perempuan monyetnya, Oh, betina ini. yang ngikutin kita tadi itu dia Ya. juga. Jadi ini suami istri di sini monyet. Hmm. Tapi dia jelma bisa jadi apa aja. Cuman dia pengen sini monyet. Tapi nggak mengganggu gitu ke masyarakat di sini. Dia tidak mengganggu. Maka dia minta dengan saya seperti kayak memelas itu, jangan digempur, jangan diapa. Tetap saya harus pindahin aja karena saya sudah iniin serbuk amunisi saya garam. Saya tidak mau ada urusan kamu mau menggibah mau apa, kamu tidak ada urusan dengan saya. Kalau kamu merasa takut, kamu panggil suami kamu panggil bala tentara, hadapin saya, jangan ngadapin orang kebun. Lawan saya, hadap. Karena kamu sudah terlaluan. Di sini bisa ada barang, dia pengen ngasih supaya jangan diapain. Tapi saya sudah kesel dengan makhluk-makhluk yang di sini. Ketika saya ada, Dia baik gitu. mereka nggak baik, nggak ganggu. Tapi ketika saya nggak ada begitu, mereka bikin ulah. Saya nggak mengurusan dengan barang-barang begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teriak pemirsa. Kalau pemirsa punya indera keenam, dia teriak sakitan, Jadi dia pindah gitu, Beh. lompat pindah. Tapi teriak sakitan. Kalau dengan iba manusia kita iba, tapi kalau dengan bangsa jin kita nggak perlu iba. Oh, jadi kala Babe nggak kesini, dia berbuat ulah gitu. Iya. Maka dia tadi ngikutin dari sana. Dia takut tempat dia Di ininya diganggu tempat Iya. dia. Itu cara mengganggu dia itu bagaimana, Beh? Ya Allah. Saya masih kasih kesempatan, tidak memindahkan kamu di botol atau saya benemin. Kamu pindah aja kemana yang tidak ada jangkauan dengan orang-orang para pekerja. Rumah dia, ladang dia sempit juga, tidak ada lagi tempat. Dimanapun orang menjajak tempat dia. Jadi saya tidak punya tempat, tidak punya wadah. Oh, Di mana saya tinggal. tinggal pasti ada manusia dulu. Iya. Karena hutan ini sudah penuh manusia. Cari aja tempat lain, pindah atau dalam tanah. Ya, Pindah. Iya. Mau pindah. pindah. Menikah ke Tapi dia udah lama gitu, Beh, di sini nih dia. ratusan tahun. Ratusan tahun. Ya, memang Sebelum- tempat dia. Sebelum ini orang kesini juga dia udah ada Udah gitu. ada. Maka pertama orang kerja di sini sakit.
Supaya jangan ngebabat di sini gitu. Tapi dipaksa Kerja gitu. Kepaksa kerja, pusing Karena sakit. kebutuhan kan Iya, mungkin karena ya. kebutuhan. Iya. Tapi di rumahnya para kebun ini ripuh. Sakit parah gitu. Yang ngebabat ini. Iya. Bukan sakit parah, rumahnya ripuh lah. Banyak tuh bener lah gitu. Ini yang punya kebun ini. Maka tanyalah Iya. siapa nih. Jadi energi yang di sini itu kebawa sama Iya, dia ini gitu. kebun siapa ini? Ada kebun tangga gitu. Ya. Kita coba kita naik bisa. Kita dengan bangsa-bangsa makhluk-makhluk jin ini bisa, kita nggak usah banyak kompromi bisa. Kalau kita masih bisa sanggup untuk menghalau dia, kita halau. Kalau dia tetap ngotot ngeyel, kalau kita punya kesanggupan, kita punya kemampuan, kita bakar, itu aja. Dia di mana nih? Sini aja. Kita ke sana lagi. Tapi yang lainnya nggak turun ke sini gitu, Beh? Yang lain pada lari. Yang dari tempat, pada lari. Takut ya. Sudah takut dulu. Segala mau, segala apa semua pada lari. Mereka sekarang ada di atas, bisa rame. Pada pindah-pindah ke atas gitu. Pada ngelihat dari atas ngeliat ke sini semua. Tapi nggak ada satu pun yang berani untuk turun ke wilayah sini. Jadi itu di atas sana banyak gitu, Beh? Banyak sekali. Bisa dinetakan dari pandangan. Ini pemirsa, saya kasih contoh. Ini kameramen saya, ini orang awam. Nah, saya kasih contoh, lihat pandangan yang di tengah ini dengan lihat yang sebelah sini. Itu awam, bisa membedakan ini yang tengah sama yang sebelah sini. Itu perhatiin. Lurus, kiri dan kanan. Orang awam. Nah, itu kamu merasakan ada perbedaan. Nah, disitulah tempatnya istilahnya makhluk. Sama langsung Gunung Guntur. Cuman ini di bawah kaki Gunung Guntur. Ini lemah. Yang kuatnya Gunung Guntur ya. Beda. Di sini sama di sini beda. Ini agak lain. Itulah dia. Itu sosok ini. Jadi sekali lagi saya bilangkan kepada para pemula-pemula yang untuk menampilkan makhluk-makhluk kasat mata ataupun yang bangsa-bangsa jin, silakan, boleh aja. Tapi berhati-hati karena mereka sangat kuat. Kalau kita tidak punya pondasi, maka kita akan rubuh, hancur. Maka pada para konten kreator yang modal nekat, pondasi modal nekat, tapi tidak punya pondasi kekuatan di badan, jangan coba untuk menantang mereka. Janganlah, karena mereka ini lebih kuat daripada manusia kita. Hanya kekuatan kita sama Allah. Kalau kita jauh dengan Allah, tapi pengen menantang dia, dekat sama Allah aja enggak, celaka manusia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini saung siapa nih? Itu saung Mang Enang yang ngasih tembakau ke bapak dulu. Baik sih orangnya dia. Emang kenapa, Beh? Ada apa? Di atasnya ini banyak. Di pohon-pohon. Ya, makanya ini nggak dibabat sama dia juga sih. Jarang terus.
Mang yang mana ya? Yang rumahnya depan warung Mang Haji Ropi gitu. Yang di bawahnya. Dan ini kalau yang di sini ini memang ada yang jaga yang di atas, tapi kekaruhunan dari Biarin aja gitu. ya kekaruhun. Nggak ada masalah sama yang punya gitu. Juga saya kalau karuhan saya nggak mau membuat masalah dengan mereka, karena mereka adalah seorang karuhun, nenek moyang para pekerja di sini. Tapi kalau dari bangsa jin yang turun dari gunung-gunung ini, siluman pun apa, pas malam ini ada di sini, saya tidak segan-segan untuk habiskannya pemirsa. Kalau saya masih kuat jalan, saya sebenarnya kepengen naik di atas itu, pengen banget sih malam ini ke atas. Sudah tanggung-tanggung. Nah di sini kita luar ini masih area kebun. Jadi area kebun ini kalau yang di sini sepertinya tidak ada pemirsa. Ini bagus, agak netral. Daerah kebun yang sebelah sana juga bagus. Cuman ada titik-titik yang ditumpangin sama makhluk kasat mata. Jika saya bilang di sini masih bagus, karena ada doa-doa dari para ustadz ataupun para kiai, minta doa-doa air atau motong. Jadi kalau kita ke sana itu pemirsa, kita langsung ke Gunung Guntur kayaknya. Ya di bawahnya gitu. Ya kita di bawah kaki Gunung Guntur ini. Karena saya dapat rekomendasi aja untuk membersihkan area perkebunan yang sangat mengganggu warga. Ketika saya pernah sering sini pemirsa, tapi kalau waktu saya masih ada di sini itu semuanya positif katanya. Ketika saya sudah setahun lebih tidak ke sini, itu saya banyak dengar keluh kesah dengan orang yang jaga, mereka pada sakit kepala, mual. Ketika saya datang ternyata memang benar pemirsa, aura negatifnya sudah masuk, yang bawanya unsur-unsur dari sana semua, dari atas. Nah ini kita kemana ini? Jalan terus jauh kita atau mau ke saung yang ke musola dulu? Ya. Mau ke musola lagi? Ya ke titik awal kita. Oh sini. Hah? Sini. Jadi kita tidak perlu takut dengan bangsa-bangsa mereka ini. Yang perlu takut sama Allah, yang perlu takut sama Rasul. Itu yang perlu kita takutin. Tapi seandainya mereka sini apa ke sini? Terus aja. Seandainya mereka ada, kita harus gimana gitu, Beh? Kalau sekarang mereka ada, saya paling senang. Bukan kalau dari orang-orang awam biasa gitu, yang menakut-nakutin, responnya harus gimana gitu, Beh? Inisiatifnya diam aja, ngobrol aja batin dengan dia. Jangan takut aja gitu. Ya, yang penting jangan takut. Banyak zikir, kepercayaan. Cuman satu, jangan mempergunai pakai kekaruhunan di sini. Karena ini siluman. Oh, jadi kalau pakai asma Allah. Jadi masih satu aliran sama dia gitu. Ya. Jadi jangan nantang-nantang juga ya. Ya. Jadi malah bersahabat. Pakai asma Allah. Ini. Insya Allah bisa lihat cahaya. Kita masuk dari perdana, kita beda ya. Sudah beda. Nah, cerah. Nah itulah. Tadi kita masuk ini terselubung, ini turun dari sini nyelubung.
jadi tutup gelap. Kita skate dulu karena saya mau minum, karena ini sudah jauh malam pemirsa, dan juga di Tugas sudah tempat saya selesai. titik pertama udah pembersihan. Jadi tujuan di sini saya pembersihan untuk penetralan pertanian atau kebun-kebun warga di sini, dan juga ada satu anak dari yang punya kebun juga ikut saya di sini. Jadi malam ini karena ini sudah jauh malam, kami ingin pulang pemirsa, atau Istirahat. ya istirahat dulu. Jadi saya dengan tim mengucapkan sekali lagi minta dimaafkan kesalahan-kesalahan apa dengan pembicaraan yang kasar, dengan apa gitu. Saya bukan membenci mereka pemirsa, tapi saya sakit kesel dengan perbuatan para jin-jin ini. Jadi saya tidak mau kompromi dengan jin. Jadi siapapun bangsa jin, mau dimanapun bangsa jin, saya tidak akan ada kompromi bagi saya. Jadi Khairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.